dikembalikan lagi ke warga daerah di sekitarnya. Teteh ibu kalau misalkan mau lebih capek aja sedikit itu lebih baik. Jadi saat teteh ibu punya uang zakat ya, itu udah langsung dibagikan ke tetangganya, ke saudara-saudara di sekitarnya. Itu bukannya malah seneng ya. Dan punten teteh ibu ya, abi teh sering mendengar kisah Sukamanah dan Bojong itu. Jadi kultur budayanya itu dulu teh kalau ada yang berhasil dari dunianya, berhasil dari kesolehan seluruh keluarganya begitu, itu teh suka disegani sama seluruh penduduk desa gitu. Nah, budaya itu teh hilang. Beberapa tokoh di majalah itu di Sukamanah terkenal. Ada contoh misalnya ada Pak Haji Toto, ada Pak Haji Abdullah begitu. Dan itu juga masih sanak saudara dengan keluarga Pak Haji Ruli, Pak Haji Subandi gitu namanya teh ya, Abi Hilab. Itu teh abi kalau mendengar cerita mereka teh, kok bisa ya? Mereka itu di Sukamanah, di Bojong itu, mereka itu berhasil secara ekonomi disegani oleh semua masyarakat di sekitarnya. Kenapa sekarang kok tidak begitu? Nah, usut punya usut, ternyata para saudagar kaya itu, Pak Haji itu teh minimal tiap lebaran itu semua tetangganya sudah disiapkan bingkisan, paket semuanya. Jadi memang berehan gitu ya Bu ya. Nah, ini kebiasaan di tempat kita di Bojong dan di Sukamanah yang mulai hilang. Nah, kita coba mulai di tetangga-tetangga kita dimanapun teteh ibu berada ya. Kan nggak semuanya dari Bojong dan Sukamanah kan? Ya, ada yang dari Buah Jajar. Ada yang dari ada yang dari Babakan Tanjung. Maksudnya ayo mulai lakukan itu lagi ya Teh Ibu. Ya, mulai lakukan tradisi itu lagi. Teteh Ibu misalkan punya untuk 10 orang, yuk tetangga-tetangganya diperhatikan, 10 orang yang kurang mampu itu dikasih. Bisa loh sama sendiri juga. Nah, itu yang hilang gitu ya. Maka pun Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kalau mau menyebarkan sedekah, menyebarkan zakat itu ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Untuk sedekah secara umum Teh Ibu, sedekah kepada siapa yang paling terbaik? Pertama, kepada diri sendiri. Kenapa sedekah terbaik kepada diri sendiri? Teteh Ibu, ada orang yang untuk dirinya sendiri pun bakhil. Ada untuk diri sendirinya pun bakhil. Apa? Daripada meser kerudung sakit itu harga nama mending nu sakieu weh ya Allah. Padahal dia mampu untuk membeli kerudung yang lebih baik sehingga dia punya penampilan yang lebih baik, terlihat nikmat Allah pada dirinya. Kayak gitu. Eta mah mahal, padahal mampu. Belilah, seneng kan mun acukna sae beli, enggak haramnya beli dengan harta sendiri, enggak ada haramnya Teh Bu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka atas nikmat Tuhan kalian tampakkanlah, perlihatkanlah jejak bekasnya. Gitu Teh Bu. Muslim itu bukan berarti zuhud itu terlihat compang-camping, terlihat miskin, kumel, endek, kucel, tidak. Ya, justru zuhud itu tidak nampak dari penampilan. Zuhud itu urusan hati. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kaya luar biasa. Pertanyaannya, apa pakaian beliau compang-camping? Apa rumah beliau kecil? Tidak tahu. Kok tanya saya? Saya juga tidak tahu. Teh Ibu, mumpung emot ya, nanti setelah ini Teh Ibu ya, diusahakan parkirnya ke dalam sini aja ya. Abi teh hawatos itu, terutama yang motornya Beat ya. Karena kita di Sukamanah teh 2 kali kehilangan itu. Yang pertama Mio, yang kedua Beat. Ya sejenis lah itu kan ya. Yang kayak gitu kehilangannya teh. Kan nanti kalau udah kehilangan ngahulang, ini teh beneran hilang atau saya lagi mimpi? Beneran. Bukan mimpi, beneran. Mending kedepanin aja, ke dalamin sini aja ya. Hawatos abi teh.
Nah, mumpung ilmu tadi. Sebetulnya pas masuk mau bahas itu dulu, kelupaan. Sampai mana tadi kita? Sampai situ ya. Sampai mana Ibu? Tidak tahu. Ya Allah. Sampai sedekah yang paling pertama itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kerabat dekat, untuk tetangga. Baru selanjutnya fakir, miskin dan sebagainya. Maka dilihat di Al-Qur'an, itu ada urutannya. Ya. Jadi Ibu, mari kita kembalikan kebiasaan kaum muslimin dan ingat, saat kita memberikan sedekah atau apapun itu, jangan dihitung atau jangan berharap mereka akan merespon baik pemberian kita. Yang sedang kita lakukan adalah membuat mereka di akhirat kelak menanggung amal kita sampai ke akhirat dan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita sudah bersedekah ke tetangga-tetangga kita. Itu yang sedang kita lakukan. Sebagaimana para sahabatnya saat membagikan hartanya, lihatlah mereka membawa hartaku sampai di hadapan Allah nanti. Mereka memanggul hartaku sampai di hadapan Allah nanti. Nah, itu yang dilakukan para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu. Nah, maka lakukanlah itu ya. Selanjutnya, para ahli ilmu, masih di poin 6 ya. Para ahli ilmu mengecualikan jika tidak ada orang fakir di daerah tersebut atau kebutuhan di suatu daerah lebih mendesak, maka diperbolehkan memindahkan zakat ke daerah lain yang terdapat orang-orang fakir, baik yang melakukan ini imam atau lainnya ya. Jadi contoh misal sekarang kita, saudara-saudara kita di Sukabumi. Di Sukabumi yang sedang apa? Tertimpa banjir bandang, rumahnya sampai rusak, itu kan mendesak. Maka bantuan ke sana, insya Allah minggu depan kita mau mengirim bantuan untuk saudara kita di Sukabumi melalui Masjid Sejuta Pemuda. Karena kita pernah belajar di Masjid Sejuta Pemuda, Ibu ya. Jadi mereka bikin dapur umum, kita kirim pasokan dapur umumnya. Karena tidak memungkinkan kita harus standby di sana 1 minggu, 2 minggu mengirim relawan, itu kita belum pandai untuk melakukan itu ya. Jadi kita ikut menyalurkan saja. Bilih mau ikutan Teteh Ibu, mangga. Nanti tiasa ke nomor yang ada di bawah ini. Diedit. Nomor mana nggak tahunya. Boleh ke Popi Ajar atau ke yang ada di TU ya, atau ke Teh Amel. Ini buat ke Sukabumi, mangga Teh Ibu. Sedikit-sedikit kalau mau. Nah itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang darurat dan mendesak, boleh dilarikan dulu zakatnya ke tempat yang lebih jauh. Poin nomor 7, orang yang mempunyai piutang pada orang fakir dan ia hendak menjadikan piutangnya sebagai zakatnya, maka hal itu diperbolehkan jika seandainya ia menagih piutang tersebut. Kata Ibu nih, nah namina teh minjemin uang. Piutang itu kan meminjamkan uang kepada yang lainnya, dan yang meminjamnya itu kita tahu fakir, dan dia pun minjam untuk kebutuhan makan, untuk beras dan sebagainya. Gitu ya, Bu ya? Seperti itu ya. Nah, kemudian suatu ketika kita sudah sampai nisab, sudah sampai haul, dan ternyata jumlah uang yang kita pinjamkan itu adalah sesuai jumlah zakat kita, atau mungkin setengahnya. Ya. Kalau selama kita menagih terus itu uang hutang, maka boleh tuh uang hutang itu dijadikan zakat. Kalau ternyata ada 50%, berarti kita tinggal mengeluarkan 50%-nya lagi. Kalau itu ternyata uang yang dihutangkannya itu adalah uang yang dihutangkannya itu adalah sepenuhnya hitungan 2,5% dari zakat mal, ya udah, berarti itu jadi zakat mal kita atau zakatnya kita. Dan kita saat dia mengembalikan atau saat kita azamkan, tekadkan atau niatkan untuk zakat, kasih tahu, kamu nggak usah bayar, itu zakat saya tahun ini. Nah, itu. Pertanyaannya, bisa mengkondisikan hati begitu? Bisa tidak mengkondisikan hati begitu, Ibu? Kadang kita mah kalau akad awalnya hutang teh, itu mah uang saya, cenah kembaliin, zakat mah beda deui, cenah begitu. Jadi Ibu ketahuilah, lakukan itu. Kalau Ibu jadi orang yang dihutangi oleh orang lain, kemudian harus bayar zakat, enak, udah lepasin aja. 1,
teteh dan ibu membebaskan orang yang sedang terlilit hutang. 2, teteh dan ibu sudah dapat pahala tuh menghutangi, kemudian jatuh tempo, kemudian tidak dibayar dari jatuh temponya itu, tiap harinya dinilai sedekah sesuai jumlah yang kita hutangkan. Abi nambutkeun ka Kang Cepi 10 juta misalnya, itunya kanggo Kang Cepi nikah misal. Nah, kemudian Kang Cepi teh berjanji genep sasih deui insyaallah bade dilunasi. Lewatlah 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan dilanjutkanlah abi nyukeun tempo, di situ terhitung apa? Bersedekah 10 juta. Ngeluarin lagi enggak 10 jutanya? Enggak. Bahkan ada juga pendapat yang lain, saat menghutangkan itulah dimulai kita bersedekah tiap harinya. Abi, Kang Cepi misal bade nikah dinten Minggu, duka Minggu Iraha. Dinten Minggu ya pokoknya nama misalkan itu. 10 juta nih. Ya, dipinjamnya hari ini. Hari ini saya meminjamkan uang termasuk bersedekah membantu saudara saya. Besok saya nggak ngeluarin uang 10 juta lagi ya Teh. Tapi 10 juta itu sama Allah dicatat sebagai sedekah lagi. Kebayang siapa yang mau minjemin uang kalau tahu konsepnya begitu? Udah Kang Cepi udah coba. Udah ya. Nah, jadi konsepnya begitu. Kalau kita ngasih pinjam tiap harinya itu kita dinilai sedekah senilai kita meminjamkan uang. Ini memotivasi agar kita pertama kalau meminjamkan uang itu niatnya menolong gitu Teh Ibu. Kedua, agar kita mendapatkan bagian yang banyak di surga. Ketiga, dalil ini tidak untuk orang yang mau berhutang. Dalil ini adalah untuk orang yang memberikan hutang. Ya Teh Ibu, kalau Teh Ibu ada yang berhutang di sini jangan bilang kayak gini. Tersawiyos itu sabulan deui lumayan kan Kang Yaa sedekah setiap harina 10 juta walaupun tengah luarkeun wiosnya sabulan deui. Salah menggunakan dalil. Dalil yang tadi itu untuk siapa? Untuk yang memberikan hutang, bukan untuk yang berhutang. Yang berhutang mah dalilnya apa? Dalilnya kalau mati besok sampai akhirat urusan atau beres-beres gitu. Itu untuk yang berhutang. Nah, pun sama, yang memberikan hutang jangan gunakan dalil yang berhutang. Sok, lamun teu dibayar ayeuna besok maut. Nah, itu jadi nggak selesai. Akhirnya menagih dengan cara yang tidak baik. Jadi gunakan dalil pada tempatnya sesuai porsinya masing-masing sesuai dengan perannya. Nah, kita teh sok pabaluit gitu teh ya. Begitu. Saur istri teh cenanya Bapak teh kedah jadi qawamah, ibu ge kudu taat. Salah itu. Salah caranya begitu, salah. Nggak akan ketemu komunikasinya begitu mah ya. Meskipun dua-duanya pakai dalil. Lanjut. Orang yang tadi mempunyai piutang pada orang fakir, maka hal itu dibolehkan ya. Jika seandainya ia menagih hutang tersebut, maka ia akan memaksakan diri dan ia dapat melunasi hutangnya. Namun jika ia telah putus asa, piutangnya dapat dibayar atau ia memberinya zakat agar orang fakir tersebut mengembalikannya lagi, maka hal ini tidak boleh. Jadi udah dilepas aja nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalkan atas dasar putus asa piutangnya dapat dibayar, ya mau udah mau kebayar gitu Ibu ya. Atau ia memberinya zakat agar orang fakir tersebut mengembalikannya lagi, maka hal ini tidak boleh. Atau dikasih, ya abi bayar zakat. Nah, terus ingin uang zakat kan, ayeuna bayar hutang kamu. Apa-apaan itu ya? Tidak boleh gitu Ibu ya. Tapi kita benar-benar memberikan piutang kemudian melunaskan apa? Melunaskan hutangnya dengan tekad ini saya bayar zakat, ya udah jadi hutang kamu lunas gitu. Itu kan bagus teh. Nu terakhir malieur, nih abi bayar zakat. Nah, terus kayak zakat kadikeun deui ya. Kamu punya hutang kan? Cek nu narima zakat teh. Kunaon ai Pak Haji lieur cenah gitu astagfirullah. Ya Allah ya. Kenapa ini disebutkan Teh Ibu dalam buku? Kenapa ketentuan tadi disebutkan dalam buku? Berarti ada orang modelannya begini. Pernah Teh Ibu mengalami begitu?
Tidak ya? Pernah tahu ada orang yang begitu? Wah, pernah dong, pantesan. Ada yang pernah dong. Astagfirullah. Untung pernah mengetahui ya, bukan pernah mengalami. Kalau pernah mengalami, insaflah. Nomor 8. Pembayaran zakat harus disertai dengan dengan niat zakat. Jadi, seandainya seseorang menyerahkan zakat tanpa disertai niat zakat yang diwajibkan, maka hal ini tidak mencukupi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini untuk yang meyakini soal mengikrarkan zakat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Jadi orang yang menyerahkan zakat diwajibkan berniat zakat pada hartanya dengan ikhlas karena Allah dengan zakatnya tersebut, karena ikhlas merupakan syarat diterimanya semua ibadah. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Begitu Ibu ya. Jadi harus disertai dengan niat zakat. Jadi cuma menyerahkan nih hukum, tidak berniat untuk zakat nggak bisa. Nah ini memang akhirnya jadi dua tafsir, jadi dua hukum, jadi dua fatwa. Karena zakat itu harus diniatkan, maka harus dilafalkan. Yang satunya lagi, ente diniatkan ada cukup di hati aja. Dua-duanya kalau mau zakat mah udah bener gitu, dan udah disebutkan pasti dalam hatinya ada niat. Yang nggak disebutkan dalam hatinya ada niat. Yang tidak benar mah tidak bayar zakat, udah selesai gitu kan. Gitu. Selanjutnya ada Ibu. Masih ada 15 menit lagi, 10 menit lagi. Zakat fitrah. Kita masuk pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sunnah yang diwajibkan kepada setiap muslim. Kata Ibu, sekali lagi Abi sebutkan, zakat fitrah adalah sunnah yang diwajibkan kepada setiap muslim. Pertanyaan saya, hukumnya wajib atau sunnah? Kenapa diawali di buku ini sunnah yang diwajibkan? Sunnah itu artinya apa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah. Iya, terang sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya terang, kata Ibu terang. Tapi maksudnya apa lagi setelah itu? Betul, tidak ada yang salah. Selanjutnya bersalawat kepada Nabi, tidak ada yang salah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bernilai pahala bila dilaksanakan, dan merugi bila ditinggalkan. Itu adalah sunnah menurut pemahaman hukum fikih. Ada sunnah yang lain, Tata Ibu. Makna sunnah yang lain, kalau Tata Ibu belajar ilmu hadis, sunnah itu berarti kebiasaan. Nah, begitu ya. Maka zakat fitrah ini adalah kebiasaan yang diwajibkan. Jadi memang kalau zakat fitrah itu, Tata Ibu harus terbiasa. Selain karena diwajibkan, harus sudah jadi kebiasaan kita. Kepada setiap muslim. Pertanyaannya, bayi yang baru lahir, kedua orang tuanya pun muslim, wajib zakat fitrah atau tidak? Loh, kan dia belum punya penghasilan, dia pun belum makan beras. Nah, mari kita bahas ya, Ibu ya. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah zakatul fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was shaghir wal kabir minal muslimin. Nah, ini dalilnya, perkataan dari Ibnu Umar.
ya, mewajibkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah pada bulan Ramadan, 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas seorang budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Berarti bayi yang baru lahir pun, bayi lahir di 29 Ramadan, maka tanggal 1 Syawal wajib mengeluarkan zakat fitrah. Saur bapak nate, heup atuh heula sehari heula deui kitu cenah minta keluar zakat fitrah. Enggak bisa begitu. Kalau Allah sudah takdirkan waktu terbaiknya dia lahir di 29 Ramadan, maka tanggal 1 Syawalnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu Ibu, wajib. Jadi misal ibu nih di anggota keluarganya, ibu, suami, anak 3, punya pembantu 1, maka ibu pun wajib memberikan zakat untuk pembantunya. Begitu Ibu. Ya. Karena di sini ada juga atas seorang budak. Seorang budak pun dikeluarkan zakat fitrahnya. Begitu ya. Nah, akan cenakan di sini disebutkan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Nah, di orang mah jadi beas 3 kilo cenah. Nah, kenapa tadi Ibu? Kenapa? Betul. Ya. Maka ditariklah dari dalil ini apa? Sesuatu yang pokok di tempat itu. Karena kalau di kita harus kurma, susah. Kata Ibu ya, kalau di kita harus gandum, jarang. Yang banyaknya dan pokok yang kita gunakan adalah beras. Begitu ya, jadi kita gunakannya beras. Kemudian hikmah zakat fitrah. Setelah mengetahui hukumnya adalah wajib, apa hikmahnya? Kenapa Allah perintahkan zakat fitrah itu? Apa kebaikan dari perintah Allah ini? Apa keutamaan, apa fadilahnya? Apa kebaikan yang akan kita peroleh dari zakat fitrah ini? Hikmah zakat fitrah ialah membersihkan jiwa seseorang yang berpuasa dari hal-hal yang menodai dirinya, baik dari omong kosong dan berkata kotor. Tetapi Ibu, saum itu ya kita membersihkan tubuh kita, saluran pencernaan kita secara zahirnya. Maka zakat fitrah sebagai penutup dari rangkaian saum kita ini, ia pun membersihkan jiwa kita dari apa? Dari sifat kikir. Kata Ibu, jangan sampai kikir, tidak mengeluarkan zakat fitrah. Keluarkanlah zakat fitrah. Nggak susah kok. Nggak karena mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali akhirnya jatuh miskin selama 10 tahun. Enggak. Iya. Lanjut dulu. Hikmah zakat fitrah juga dapat mencukupi orang fakir miskin untuk tidak meminta-minta pada saat hari raya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omong kosong dan berkata kotor. Kata Ibu, selama saum mungkinkah kita terjatuh pada omong kosong? Mungkin. Mungkinkah kita terjatuh pada perkataan-perkataan yang kotor? Mungkin. Ya. Maka dibersihkanlah dengan zakat fitrah. Selain itu juga memberi makan orang-orang miskin. Sebelum dilanjut kata Ibu, kembali ke dalil sebelumnya bahwa diwajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan 1 sok kurma dan 1 sok gandum atau 1 sok gandum atas seorang budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Pertanyaan saya, orang fakir miskin wajib zakat fitrah tidak? Kenapa wajib? Kan setiap muslim. Nah betul, setiap muslim. Kumaha tuh cenah? Engkau mengeluarkan zakat fitrah, tapi di dalil berikutnya
diberikan kepada fakir dan miskin. Yang ngapain ngeluarin? Tidak, beda. Dikeluarkan zakat fitrah itu dari diri fakir miskin itu untuk membersihkan jiwa mereka. Dikumpulkan, kalau dia benar fakir miskin pasti dikasih lagi dan mungkin lebih banyak dari apa yang dia keluarkan. Karena jumlah yang miskin mungkin saja lebih sedikit, mungkin ya, mungkin juga lebih banyak. Tapi kalau semuanya mengeluarkan, akhirnya petugas zakat itu ngebagikan kepada fakir miskin saja. Nah itu kata ibu ya. Ini pilih pemahamannya, tidak perlu yang fakir miskin mah. Nah, fakir miskin juga di sini termasuk harus mengeluarkan zakat fitrah. Abi pas ngedengar itu rada aneh. Bukankah zakat itu fungsinya memindahkan kekayaan kepada miskin, gitu ya? Kok ini yang miskin juga mengeluarkan zakat? Oh beda, cenah ketentuan zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Jadi zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa. Kalau zakat mal untuk membersihkan apa? Harta. Ya, seperti itu. Nabi SAW juga bersabda, "Agnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum." Berilah mereka kecukupan daripada meminta-minta pada hari ini. Kata ibu, ingat, dalam Islam itu ada berapa hari raya? Ada 2 hari raya. Apa saja? Idul Fitri dan Idul Adha. Di Idul Fitri ada kewajiban apa? Zakat fitrah. Di Idul Adha ada sunnah apa? Berkurban. Artinya apa? Artinya di setiap hari rayanya umat Islam tidak boleh ada yang kelaparan. Lihat bagaimana Islam mengonsep hari raya sanes nyenget petasan. Jangan begitu. Dalam Islam itu Idul Fitri, Idul Adha itu cirinya adalah hari raya itu tidak boleh ada yang kelaparan. Sudah cukupkan dengan itu. Tidak perlu dirayakan dengan yang lain-lain lagi. Ngabis-ngabisin uang. Tidak ada kewajiban. Ya itulah gitu. Abi kalau udah ngebahas itu gereget katanya. Karena banyak umat itu diperbodohkan dengan gaya, dengan tradisi dalam tanda kutip yang bahkan datangnya juga bukan dari suku bangsa kita gitu. Ya, maka janganlah diikuti. Begitu ya. Sampai mana tadi teh? Maka tidak boleh dalam hari raya kita itu ada orang yang kelaparan. Semuanya harus dicukupkan dan semuanya kalau sudah tidak lapar itu apa yang terjadi kata ibu? Kalau sudah tidak lapar yang terjadi adalah kesenangan, kebahagiaan. Poin terakhir, jumlah zakat fitrah dan macam-macam makanan yang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jumlah zakat fitrah, sekarang ibu ya. Kita kembali lagi ke bahasan tadi di hari raya. Kata ibu, berikan kepada yang hak. Bahkan dalam Islam itu sekiranya ada orang yang fakir miskin setahun dia nggak pernah makan daging, pastilah di Idul Adha dia dipastikan makan daging. Jadi nggak ada cerita umat Islam tuh nggak pernah ngerasain daging, tuh nggak ada cerita. Begitu ya. Jadi apa namanya? Wah kalau teteh ibu tahu betapa sempurnanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, udah nggak perlu hari raya yang lain. Buat apa itu hari raya yang lain itu nggak perlu. Maka cukupkanlah hati kita dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebanyak 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu setara dengan 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Segini tadi ibu. Ini 1 mud. Berarti 1 sok 4 mud tuh 2, 3, 4 kayak gitu. Nah gitu ya. Itu ukurannya. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok mayoritas penduduk daerah setempat, baik gandum, jewawut. Kita sudah pernah bahas ya Bu ya, jewawut itu bentuknya seperti padi, seperti gandum juga ya. Kurma, beras, anggur atau keju. Ada ya
yang makanan sehari-harinya anggur tegiung juga. Atau tiap hari keju terus gitu. Itu pangset gitu aja terus. Sama merencek orang nu makan gandum, eta tiap hari makan nasi, tuh capek cenah gitu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id. Kunna idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakatal fitri an kulli saghirin wa kabir, hurrin aw mamlukin, sa'an min ta'amin aw sa'an min aqitin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib. Ketika Rasulullah SAW masih ada di sisi kami mengeluarkan zakat fitrah baik untuk anak kecil maupun orang dewasa, orang merdeka ataupun budak, sebesar 1 sok makanan, atau 1 sok keju, atau 1 sok jawawut, atau 1 sok kurma, atau 1 sok anggur. Nah inilah yang menjadi dalil kenapa di kita jadi zakat fitrah itu beras, disesuaikan dengan makanan pokok. Begitu Ibu ya. Itu saja untuk hari ini, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.